anta fala talumuna fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis. Jangan kau cela aku, kata iblis. Celalah diri kalian, kan maunya kalian ikuti aku, katanya. Lihat, iblis saja berlepas diri pada hari kiamat kan. Makanya Allah mengatakan wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat dari Anas bin Malik yang terdapat dalam Sahih Bukhari, menuturkan bahwa dalam perang Uhud beliau bercerita, syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhum faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Nabi terluka pada bagian kepalanya dan juga terluka gigi taring tengahnya itu patah. Beliau lantas bersabda, bagaimana akan beruntung sebuah kaum yang melukai Nabi mereka. Lantas turun ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka wahai Muhammad. Jadi gini ceritanya, Nabi SAW dalam perang Uhud itu kan, dan kaum muslimin kan mengalami kekalahan. Awalnya menang, akhirnya kalah gitu ya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kadang menang kadang kalah diputarkan Allah. Jadi ketika awal kekalahannya begini, Nabi itu meminta 50 pemanah untuk tinggal di Bukit Ainain dan jangan turun apapun kejadiannya. Pokoknya tugas mereka hanya manah dari atas. Akhirnya Rasul menyerang dari bawah, pemanah sudah siap-siap dari atas. Di awal peperangan menang tuh, kaum musyrikin kocar kacir, korat karit, tunggang langgang, nggak ada lagi yang di tempat, lari semua. Rupanya siasatnya orang musyrik. Ketika mengalami kekalahan, para pemanah ini sudah diwanti-wanti jangan turun apapun terjadi. Turun karena melihat ngapain perang sudah kalah. Mereka sudah kalah, ganimah banyak di bawah. Kita turun. Hanya tersisa 1-2 sahabat pemanah itu, yang lainnya ikut turun semuanya karena melihat ghanimah harta rampasan perang yang ada depan mereka. Sementara musuh sudah tunggang langgang. Rupanya siasat Khalid bin Walid. Ketika melihat para pemanah sudah tidak di atas, memutar gunung Uhud dengan kepiawaiannya Khalid ketika itu masih musyrik, menguasai lapangan. Akhirnya terjadi kekalahan. Rasul masuk perangkap, hampir-hampir Rasul dihabarkan mati. Karena ketika itu ada seseorang namanya Ibnu Alqamah, orang musyrik, berhasil membunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu wajahnya mirip dengan Nabi, perawakannya, sehingga dia merasa sudah membunuh Nabi. Maka dia pun mengatakan, Muhammad sudah terbunuh, Muhammad sudah terbunuh. Wow, sahabat tunggang langgang lah, nabinya dihabarkan meninggal. Ya, lah di saat itulah sahabat banyak yang pergi, banyak yang kabur gitu kan. Walaupun belakangan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk Utsman bin Affan. Jadi Nabi itu masuk perangkap sampai akhirnya berhasillah orang musyrik itu melukai kepala Nabi. Bahkan gigi depan Rasul itu sampai rompang, retak, ya kan? Akhirnya diselamatkan oleh para sahabat. Ketika perang sudah usai, Rasul sudah selamat, kemudian istirahat. Rasul mengusap darah yang ada di wajahnya. Kemudian Rasul pun bicara seperti yang dalam hadis yang kita baca. Apa kata Nabi? Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Kata Nabi SAW, bagaimana akan beruntung, akan selamat sebuah kaum yang sudah lancang kepada nabinya. Masa nabinya dipukul kepalanya? Masa nabinya gigi gerhamnya dihancurkan? Maka ketika Nabi SAW mengeluh seperti itu, justru Allah tegur Nabi. Apa diturunkan ayat? Laisa laka minal amri syai'un. Hei Muhammad, tidak perlu melaknat-laknat mereka, tidak perlu mencela-cela mereka, tidak ada urusanmu dengan mereka. Kalau aku mengampuni atau mengazab mereka, itu urusan aku, kata Allah. Lihat, Nabi SAW ditegur oleh Allah. Padahal kan sudah wajar orang yang menyakitinya dicela kan gitu. Tapi Allah mengatakan jangan, bukan urusanmu. Soal mereka nanti tobat atau tidak, diadab atau tidak, itu urusan aku. Karena begini, ketika orang-orang ini menyakiti Nabi SAW, kemudian Nabi
mendoakan orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyakiti Nabi dalam perang Uhud itu kan 3 orang yang berhasil melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. 3 orang. Pertama namanya Al-Haris ibn Hisham. Al-Haris ibn Hisham. Yang kedua Safwan ibn Umayyah. Yang ketiga Suhail ibn Amr. Ini 3 orang ini. 3 orang ini yang melukai Nabi dalam perang Uhud sampai Rasul kepalanya retak, keluar darah dan giginya rompak. Ya. Saya ulangi nama-nama orang yang menyakiti Rasul dalam perang Uhud. Namanya Al-Haris ibn Hisham pertama, yang kedua Safwan ibn Umayyah, yang ketiga Suhail ibn Amr, dan ada yang mengatakan Abi Sufyan. Dan mereka semua itu pemimpin-pemimpin perang yang melukai Nabi ini. Tetapi setelah turunnya ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan kamu wahai Muhammad tentang orang-orang yang menyakitimu di perang Uhud ini. Karena belakangan orang-orang ini masuk Islam. Orang yang melukai Rasul di perang Uhud ini masuk Islam. Al-Haris ibn Hisham, dia masuk Islam ketika Fathu Mekah dan baik Islamnya. Bahkan dialah yang melindungi Ummu Hani bintu Abi Thalib radhiyallahu an, dan Ummu Hani melindungi Al-Haris ibn Hisham dan Rasul pun memberikan perlindungannya. Kemudian dia pun masuk Islam, kemudian baik Islamnya, bahkan jihad di atas Islam, dan meninggal pada tahun ke-12 setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Suhail ibn Amr yang ikut terlibat menyakiti Rasul pun menjadi ahadul ashraf min Quraisyin, satu di antara orang mulia dari orang-orang Quraisy. Dia pun masuk Islam dan baik Islamnya, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Ini si Amr ini, Suhail ibn Amr ini, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, padahal sudah menyakiti Nabi dalam perang Uhud itu. Ketika masuk Islam luar biasa, dia ahli ibadah, sampai akhirnya dia pun ikut jihad di masa Umar bin Khattab ke Syam dan meninggal pada tahun ke-15 Hijriah. Ya, artinya orang-orang yang menyakiti Rasul masuk Islam gitu ya. Kemudian juga termasuk Umayyah, termasuk Safwan ibn Umayyah pun ikut masuk Islam. Artinya bahwa tidak semua celaan Rasul, doa laknat kepada orang-orang musyrik yang menyakiti Rasul itu diijabah kan? Ternyata tidak diijabah. Bahkan orang-orang yang didoakan jelek pula masuk Islam. Yang ingin, kenapa pengarang ini meletakkan dalil ini pada bab batilnya sesembahan selain daripada Allah? Maksudnya begini, Bu. Nabi itu, Nabi, Rasul, dia dibekali mukjizat. Dia dibekali mukjizat. Tetapi sekelas Nabi saja luka kepalanya, Bu. Gitu maksudnya ya. Sekelas Nabi saja retak giginya, gigi tengahnya, karena kena oleh musuh dalam peperangan. Lah kok sekarang umatnya Rasul tiba-tiba ada orang yang kebal bacok pula. Ada kebal bakar, bisa jalan di air, bisa terbang ke langit. Ini kok hebat kali. Kan itu ya. Lebih hebat daripada Nabi nih. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'." Kata Imam Syafi'i, kalau engkau lihat ada orang yang berpenampilan wali, bisa berjalan di air, bisa terbang, kebal bacok, kebal pisau, lidahnya tidak bisa diiris pisau, umpamanya kan? Ya, tukang-tukang obat tuh ya. Maka kata Imam Syafi'i, lihat amalannya. Kalau amalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah,